semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam pada kalian semuanya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, Ibu harapkan ketika anak-anak sudah menonton video ini, anak-anak Ibu akan paham apa sih itu bangun datar, bagaimana itu konsep kesebangunan, dan apa sih itu kongruensi segitiga. Yuk kita lihat, kita bahas dulu apa sih itu bangun datar. Nah, kira-kira anak-anak semuanya tahu nggak benda-benda apa yang itu adalah bangun datar? Yap, benar sekali. Nah, benda yang berbentuk bangun datar contohnya lemari, meja, dan buku, kertas, dan lain-lainnya. Oke, apa sih itu bangun datar? Kita bahas ya. Bangun datar merupakan suatu bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, contohnya Ibu memegang kertas. Kertas ini adalah bangun datar. Nah, bangun datar itu memiliki sisi. Anak-anak semuanya, sisi itu ini ya. Sisi, 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 dan sisi. Berarti bangun datar pada umumnya itu memiliki 4 sisi. Dan bangun datar juga memiliki sudut 1, 2, 3, dan sudut 4. Selanjutnya, bangun datar itu memiliki diagonal. Diagonal bangun datar adalah diagonal 1, diagonal 2. Lalu kita akan bahas tentang jenis-jenis bangun datar. Bangun datar memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran, belah ketupat, jajar genjang, dan juga layang-layang. Setiap bangun datar ini memiliki sifat-sifat tersendiri. Mari kita lihat. Yang pertama adalah persegi. Contohnya kertas ini. Kertas ini adalah bangun datar yang merupakan persegi. Jadi, bangun datar persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bisa anak-anak semuanya perhatikan ya. Misalnya ini sisinya 10 cm. Maka keempat sisinya itu adalah panjangnya 10 cm. Itu artinya bangun datarnya adalah persegi. Lalu mempunyai 4 sudut siku-siku 90 derajat. Nah, bisa anak-anak semuanya tahu kan bagaimana bentuk sudut siku-siku seperti ini. Nah, sudutnya seperti itu ya. Lalu memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. Nah, ini dia. Ini diagonal. Dan persegi memiliki 4 simetri lipat dan simetri putar. Lalu bagaimana cara mencari luas persegi? Rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi dan kali sisi. Keliling persegi, nah caranya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Next, kita akan lihat apa bangun datar selanjutnya. Bangun datar selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Seperti buku ini. Sisi ini sejajar atau sama panjang dengan sisi di bawahnya. Begitu juga dengan sisi ini dan juga sisi yang sebelahnya. Jadi dia memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Dan keempat sudutnya itu adalah siku-siku atau memiliki besaran 90 derajat. Terus, sama dengan persegi, persegi panjang itu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Lalu, mempunyai 2 simetri lipat dan simetri putar. Dan rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sementara kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Lalu kita lihat, apa sih itu bangun datar selanjutnya? Bangun datar selanjutnya adalah segitiga.
Nah, segitiga adalah suatu bangun yang dibentuk oleh 3 titik sudut yang tidak segaris dan dihubungkan dengan 3 ruas garis. Nah, 3 titik yang tidak segaris dihubungkan oleh 3 ruas garis. Dan menurut sudutnya ada beberapa macam segitiga. Pertama, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Ciri-ciri atau sifat-sifat umum segitiga, jumlah ukuran sudut setiap segitiga itu sama dengan 180 derajat, dan besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah besar sudut-sudut segitiga itu yang tidak bersisian dengan sudut luar. Dan segitiga memiliki 3 buah sisi, dan yang terakhir memiliki 3 buah titik sudut. Selanjutnya, bangun datarnya adalah Nah, ini adalah rumus dalam mencari segitiga, luas segitiga, rumus keliling segitiga, tinggi segitiga, dan juga alas segitiga. Selanjutnya adalah bangun datar trapesium. Nah, anak-anak semuanya pasti pernah ya melihat bangun datar seperti ini. Dan bangun datar trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar dengan sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Nah, bisa anak-anak lihat ya, sisi AB itu sejajar dengan sisi DC, dan sisi AD dan sisi AC itu adalah kaki trapesium. Dan sisi AB adalah sisi terpanjang dari trapesium yang disebut juga dengan alas trapesium. Ketika kita ingin mencari luas trapesium, rumus yang kita pakai adalah setengah dalam kurung A tambah B kali T. Nah, sementara kelilingnya adalah sisi AD tambah sisi DC tambah sisi CB tambah sisi BA. Nah, panjangnya ya kita tambahkan. Selanjutnya, kita bahas bangun datar kita bahas macam-macam trapesium. Nah, trapesium memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini memiliki sisi yang tidak sama panjang gitu. Lalu, trapesium sama kaki. Sisi NK-nya dengan sisi ML-nya itu memiliki panjang yang sama sehingga disebut trapesium sama kaki. Lalu trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya memiliki besaran 90 derajat. Makanya disebut dengan trapesium siku-siku. Selanjutnya, kita bahas bangun datar lingkaran. Nah, lingkaran adalah bangun datar yang memiliki sisi lengkung berbeda dengan bangun datar yang lainnya, di mana lingkaran ini adalah himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama, dan titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran, dan jarak konstan disebut juga dengan jari-jari lingkaran. Lalu, bangun datar selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini adalah bangun persegi empat yang sisi-sisinya itu berhadapan dan sama panjang. Dan bisa anak-anak lihat ya gambarnya. Dan ketika kita ingin mencari keliling jajar genjang, yaitu rumusnya 2 dalam kurung sisi AB ditambah panjang sisi AD. Dan selanjutnya ketika kita ingin mencari luas jajar genjang, itu adalah alas kali tinggi rumusnya. Selanjutnya, kita bahas bangun datar layang-layang. Layang-layang, nah pernahkah anak-anak semuanya itu main layang-layang ya? Dan bentuk layang-layang itu adalah salah satu bangun datar.
Jadi bangun datar layang-layang itu adalah bangun datar yang berbentuk segi empat yang terbentuk dari dua buah bangun, yaitu dua segitiga sama kaki yang alasnya itu saling berhimpitan. Coba anak-anak perhatikan ya bagaimana bentuknya ya. Nah, di situ sebenarnya ada dua segitiga yang alasnya itu berhimpitan, maka jadilah dia layang-layang. Lalu sifat-sifat layang-layang itu seperti apa sih? Seperti yang tertulis ya. Nah, layang-layang memiliki 4 sisi sepasang-sepasang yang sama panjang. Lalu, layang-layang memiliki 4 buah sudut. Jadi, sepasang sudutnya itu adalah yang berhadapan sama besar. Lalu, 2 diagonal berbeda dan tegak lurus. Juga layang-layang memiliki 1 simetri lipat dan tidak mempunyai simetri putar. Lalu, ketika anak-anak menyelesaikan soal tentang luas layang-layang, rumus yang dipakai adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, lalu mencari luas selanjutnya adalah kita bahas bangun datar yang terakhir, yaitu belah ketupat. Belah ketupat ini sama dengan persegi anak-anak semuanya, di mana belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang terdiri dari 4 sisi yang sama besar. Nah, belah ketupat itu adalah sama dengan bangun datar persegi, tapi yang membedakannya itu hanyalah sudutnya saja. Nah, itulah pembahasan kita tentang bangun datar. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kesebangunan pada bangun datar. Nah, bangun datar yang sebangun itu adalah apabila dua buah bangun datar itu panjang sisi-sisinya itu bersesuaian atau memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar yang sebangun adalah sudutnya itu memiliki besaran yang sama besar. Dan anak-anak lihat contoh yang ada pada PPT ya. Dan persegi panjang ABCD itu memiliki panjang 4 cm, sementara lebarnya adalah 2 cm. Sementara persegi panjang EFGH itu panjang sisinya adalah 8 dan lebarnya 4 cm. Nah, jadi 4 dan 8 itu adalah satu perbandingan. Misalnya 8/4 berarti 1 banding 2 gitu kan. Lalu 2 banding sisi sementara itu lebar sisi ABCD 2, lalu lebar sisi EFGH 4, berarti 2 dan 4 itu perbandingannya 2/4 atau 1/2. Dan bisa anak-anak lihat ya pada PPT. Segitiga. Bagaimana sih bentuk segitiga yang sebangun itu? Nah, pada bangun segitiga, 2 atau lebih segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan sisi-sisinya itu sama. Dan anak-anak lihat ya, pada segitiga ABC dan segitiga PQR itu sisi-sisinya itu adalah sebanding atau perbandingannya itu sama gitu. Hampir sama dengan yang tadi gitu, yang segi 4 tadi. Lalu segitiga yang sebangun, 2 atau lebih segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian atau berbandingan itu sama besar. Dan bisa anak-anak lihat ya, pada gambar segitiga PQR dan segitiga MNO itu sudutnya itu sama besar gitu. Dan artinya sudut segitiga PQR dan MNO itu adalah sebangun. Selanjutnya kita bahas tentang konsep
Nah, itulah pembahasan kita tentang segitiga atau bangun datar yang kesebangun atau satu kesebangunan. Selanjutnya, kita bahas konsep tentang kongruensi pada segitiga. Jadi anak-anak semuanya, segitiga yang kongruen adalah segitiga yang seluruh sisinya itu sama besar. Atau pada bangun datar tersebut memiliki konsep dua atau lebih bangun datar itu memiliki panjang sisi yang sama dan juga bentuk yang sebangun. Dan bisa dilihat pada contoh ya anak-anak ya. Dikatakan sama dan sebangun jika unsur-unsur itu bersesuaian dan saling kongruen, sama atau sebangun. Nah, bisa dilihat ya pada kumpulan persegi 4 atau persegi pada gambar itu memiliki bentuk yang sama, panjang yang sama, dan merupakan satu kesatuan. Lalu bagaimana sih segitiga yang kongruen itu? Ayo kita lihat sama-sama ya. Dan segitiga yang kongruen adalah sisi yang memiliki kesesuaian antara seluruh sisi-sisinya. Nah, bisa anak-anak lihat ya, pada segitiga ABC dan segitiga EDEF itu kongruen karena sisi-sisinya itu sama panjang antara dua segitiga ini. Lalu, bagaimana sih bentuk segitiga kongruen selanjutnya? Segitiga kongruen yang selanjutnya adalah sisi menunjukkan bahwa segitiga itu memiliki dua segitiga itu memiliki sudut sisi yang berkesesuaian dan sama panjang. Bisa anak-anak lihat ya. Panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi segitiga EF. Lalu, besar sudut BAC, nah itu sama besar dengan sudut FEG. Lalu, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EG. Maka, dua segitiga ini dikatakan kongruen. Lalu, terakhir, segitiga kongruen bisa dilihat pada sudut sisi serta sudutnya. Pada segitiga A, B, C, dan D, E, F dikatakan kongruen karena sudut BAC-nya, sudut-sudutnya sama besar, serta sisinya itu juga sama panjang. Dan itulah anak-anak semuanya pembahasan kita tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Semoga paham ya dengan penjelasannya. Silahkan bertanya jika ada yang tidak dipahami pada kolom komentar. Selamat siang semuanya.